Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang chapter 4, laporan laba rugi dan informasi terkait yang disusun oleh saya sendiri, Zara Hairani. Saya dari Artemisia Pramesti. Saya Dinar Alivia Putri. Di sini kami akan membahas tentang laporan laba rugi yang ada kegunaan, keterbatasan, kualitas laba, format laporan laba rugi dimulai dari unsur-unsur sampai laporan laba rugi dan ringkasannya, pelaporan dalam laporan laba rugi dimulai dari laba kotor hingga ringkasannya, dan masalah pelaporan lainnya, perubahan akuntansi dan kesalahan sampai dengan perubahan laporan ekuitas. Yang pertama, laporan laba rugi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, meneliti pendapatan dan beban menunjukkan sebagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan dengan pesaingnya. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja masa lalu membantu menentukan tren penting yang jika berlanjut memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Jelas, kesuksesan masa lalu tidak selalu berarti kesuksesan masa depan. Namun, analis dapat memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan dengan lebih baik jika ada korelasi dan arus kas masa depan dengan lebih baik jika ada korelasi yang masuk akal antara kinerja masa lalu dan masa depan. Lalu yang ketiga, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi tentang berbagai komponen, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara mereka. Ini juga membantu untuk menilai resiko tidak mencapai tingkat tertentu arus kas di masa depan. Singkatnya, informasi dalam laporan laba rugi, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian membantu penggunaan yang mengevaluasi kinerja masa lalu. Ini juga memberikan wawasan tentang kemungkinan mencapai tingkat tertentu arus kas di masa depan. Lalu yang kedua ada keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan item dari laporan laba rugi untuk tidak dapat diukur dengan andal. Praktek saat ini melarang pengakuan item tertentu dari penentuan pendapatan meskipun efek dari item ini bisa dibilang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Satu perusahaan dapat mendepresiasi aset pabriknya secara dipercepat. Yang lain memilih depresiasi garis lurus, dengan asumsi semua faktor lainnya sama. Perusahaan pertama akan melaporkan pendapatannya yang lebih rendah. Pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Misalnya, satu perusahaan dengan itikat baik dapat memperkirakan masa manfaat aset menjadi 20 tahun, sementara perusahaan lain menggunakan estimasi 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian pula, beberapa perusahaan mungkin membuat perkiraan optimis biaya garansi masa depan dan beban piutang tak tertagih, yang menghasilkan beban yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kualitas laba. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan untuk mengalahkan ekspektasi pasar, sehingga harga pasar saham meningkat dan nilai kenaikan kompensasi manajemen. Kualitas laba akan berkurang jika hasil manajemen laba pada informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba masa depan dan arus kas. Perusahaan menetapkan cadangan ini dengan menggunakan asumsi yang tidak realistis untuk memperkirakan kewajiban untuk item seperti kewajiban lingkungan, biaya restrukturisasi, dan pengembalian garansi. Perusahaan kemudian mengurangi cadangan ini untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan di masa depan. Manajemen laba seperti itu secara negatif mempengaruhi kualitas laba jika mendistoris informasi dengan cara yang kurang berguna untuk memprediksi laba masa depan dan arus kas. Pasar mengandalkan kepercayaan. Ikatan antara pemegang saham dan perusahaan harus tetap kuat. Investor atau pihak lain yang kehilangan kepercayaan terhadap angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan akan merusak pasar modal. Lalu, presentasi selanjutnya akan diserahkan oleh Adara. Selanjutnya ada unsur laporan laba rugi, isi dan format laporan laba dan rugi. Laba bersih dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi ini. Metode pengukuran pendapatan ini, pendekatan transaksi berfokus pada aktivitas terkait pendapatan yang telah terjadi selama periode tersebut. Pernyataan tersebut selanjutnya dapat mengklarifikasikan pendapatan menurut pelanggan.
lini, produk, atau fungsi, dengan operasi dan non-operasi, dan dengan melanjutkan dan dihentikan. Dua elemen utama dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Yang kedua ada pengeluaran. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Selanjutnya, unsur laporan laba rugi. Definisi pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dari aktivitas biasa perusahaan dan dalam berbagai bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan merupakan pos lain yang memenuhi definisi pendapatan dan mungkin atau mungkin tidak timbul dalam kegiatan perusahaan yang biasa. Keuntungan termasuk misalnya keuntungan dari penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum direalisasi dari perdagangan sekuritas. Selanjutnya, unsur laporan laba rugi. Laba meliputi pendapatan dan keuntungan. Yang pertama, pendapatan itu aktivitas normal perusahaan, keuntungan. Yang kedua, keuntungan mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas normal. Akun pendapatan itu penjualan, pendapatan biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, sewa pendapatan. Terus akun keuntungan, yang pertama itu keuntungan atas penjualan aset jangka panjang. Yang kedua, keuntungan belum direalisasikan atas efek yang tersedia untuk dijual. Beban mencakup biaya dan kerugian. Yang pertama, beban aktivitas normal perusahaan. Yang kedua, ada kerugian mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas normal. Akun beban ada beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Akun kerugian biaya restrukturisasi, terus ada kerugian dengan penjualan aset jangka panjang, dan terakhir ada kerugian yang belum direalisasikan atas efek yang tersedia untuk dijual. Terus yang kedua ada pengungkapan minimum. IFRS membutuhkan minimal item berikut dalam laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan, beban pajak, beban keuangan, bagian keuntungan atau kerugian dari joint venture yang tercatat menggunakan metode ekuitas. Laba rugi setelah pajak dari pemberhasilan usaha, pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan atau pelapasan aset setelah pajak pada usaha yang dihentikan. Bagian dari total itu ada laba setelah pajak atau penghentian operasi. Terus ada keuntungan setelah pajak atau kerugian diakui pada pengukuran ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok pembangunan yang merupakan operasi yang dihentikan. Selanjutnya, ada komponen pertengahan laporan laba rugi. Secara umum, dalam laporan laba rugi, perusahaan meyakinkan beberapa atau semua hal dalam berikut. Yang pertama ada bagian penjualan atau pendapatan, meyakinkan penjualan, diskon, tunjangan, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan jumlah penjualan atau pendapatan bersih. Yang kedua ada bagian harga pokok penjualan, menunjukkan beban-beban barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan. Keuntungan kotor sama dengan pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Yang ketiga ada beban penjualan, melaporkan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai usaha dalam melakukan penjualan. Yang keempat ada beban administrasi dan umum, melaporkan beban administrasi umum. Yang kelima ada pendapatan dan beban-beban lain, termasuk transaksi lain-lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori di atas. Lanjut. Yang keenam ada biaya pendanaan, merupakan bagian terpisah yang mengidentifikasikan biaya pendanaan dari perusahaan, disebut juga biaya kepentingan. Pendapatan sebelum dipungut pajak merupakan jumlah pendapatan sebelum dipungut pajak penghasilan. Yang ketujuh ada pajak penghasilan, bagian singkat yang melaporkan pajak yang dipungut dari pendapatan sebelum dikenakan pajak. Yang kedelapan ada usaha yang dihentikan, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan akibat adanya penghentian usaha. Yang kesembilan ada kepentingan pemegang saham minoritas menjanjikan alokasi dari pendapatan bersih kepada pemegang saham mayoritas sampai minoritas. Yang terakhir ada laba per lembar saham, laba per lembar yang dilaporkan. Berikut adalah format laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan bohong mencakup semua item utama dalam daftar di atas, kecuali untuk operasi yang dihentikan. Dalam mencapai laba bersih, pernyataan menyajikan subtotal dan total berikut. Ada laba kotor, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Lalu yang kelima ada ringkasan pada laporan laba rugi.
Di sini tersedia perusahaan Bokhong dengan income statement for the year ended Desember tanggal 31 tahun 2022. Dalam beberapa kasus, laporan laba rugi tidak mungkin menyajikan semua detail pengeluaran yang diinginkan. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah perusahaan hanya memasukkan total komponen dalam pernyataan penghasilan, kemudian juga menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total. Format ini dapat mengurangi laporan laba rugi itu sendiri menjadi beberapa baris dalam satu lembar. Untuk itu, pembaca yang ingin mempelajari semua data operasional yang dilaporkan harus memperhatikan jadwal pendukungnya. Lalu ada pelaporan dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada laba kotor. Pelaporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan, dapat mempelajari tren laba kotor untuk memahami bagaimana tekanan persaingan memengaruhi margin laba. Dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dengan hasil penjualan bersih, pengungkapan pendapatan penjualan bersih berguna, pendapatan yang tidak biasa atau insidental, diungkapkan dalam pendapatan dan beban lainnya. Analis dapat lebih mudah dapat dipahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu yang kedua ada pendapatan dari operasi atau usaha, tercermin dari laba kotor dikurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan pengeluaran. Menyoroti pengaruh kegiatan bisnis biasa digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang ketiga ada income before income tax. Income before income tax atau penghasilan sebelum pajak. Penghasilan ini menghitung pendapatan sebelum pajak penghasilan dengan mengurangi beban bunga. Sering disebut sebagai biaya pembiayaan dari pendapatan dari operasi. Di bawah IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pendanaan mereka pada laporan laba rugi. Alasan persyaratan ini adalah untuk membedakan antara kegiatan usaha perusahaan, bagaimana menggunakan modal untuk menciptakan nilai, dan kegiatan pembiayaan, bagaimana memperoleh modal. Dalam kebanyakan kasus, biaya pembiayaan melibatkan beban bunga. Dalam situasi lain, perusahaan item offset seperti beban bunga terhadap pendapatan bunga. Lalu yang keempat ada net income. Laba bersih merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut dipertimbangkan. Ini dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pajak penghasilan dilaporkan pada laporan laba rugi tepat sebelum laba bersih karena beban ini tidak dapat dihitung sampai semua pendapatan dan beban ditentukan. Dalam praktiknya, pemahaman tentang bagaimana perusahaan sampai pada pajak penghasilan untuk periode tersebut adalah penting. Misalnya, beberapa item pendapatan mungkin memiliki tarif pajak berbeda yang terkait dengannya. Dalam kasus lain, pos pengeluaran mungkin tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Memahami situasi ini memungkinkan penggunaan untuk memprediksi dengan lebih baik apa yang akan terjadi di masa depan bagi perusahaan. Akibatnya, sering terjadi pengungkapan yang luas terkait bagaimana jumlah beban pajak penghasilan ditentukan. Lalu yang kelima adalah earning per share. Laba per saham sebuah perusahaan biasanya meringkas hasil operasinya dalam suatu angka penting, yaitu laba bersih. Namun dunia keuangan telah menerima secara luas angka yang bahkan lebih tersaring sebagai indikator bisnis yang paling signifikan, laba per saham. Perhitungan laba per saham biasanya mudah. Laba per saham adalah laba bersih dikurangi dividen preferensi, yaitu penghasilan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Di sini diilustrasikan mengasumsikan bahwa Lancer Inc. melaporkan laba bersih sebesar $350.000. Ini menyatakan dan membayar dividen preferensi sebesar $50.000 untuk tahun ini. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun tersebut adalah 100.000 lembar. Lancer menghitung laba per saham sebesar $3. Seperti yang ditunjukkan di tabel di bawah ini, yaitu net income dikurangi preference dividends dibagi rata-rata saham biasanya, yaitu sama dengan earning per share. 350.000 dikurangi 50.000 dibagi 100.000 sama dengan 3. Lalu yang keenam ada discontinue operation, operasi yang dihentikan. Salah satu jenis yang paling umum dari item yang tidak biasa adalah operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan operasi yang dihentikan sebagai komponen entitas yang baik telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dan yang pertama mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Yang kedua merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Atau yang ketiga adalah anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Dalam kategori laporan laba rugi terpisah,
keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Selain itu, perusahaan melaporkan hasil operasi dari suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah. Dari operasi yang dilanjutkan, perusahaan menunjukkan dampak operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah. Setelah operasi yang dilanjutkan. Nah, di sini diilustrasikan Multiplex Products, sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama setahun berjalan, divisi elektronik kehilangan 300.000 setelah dikurangi pajak. Multiplex menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian 500.000. Berikut tabel yang menunjukkan pelaporan operasi yang dihentikan untuk Multiplex. Di sini tertera income from continuing operation-nya 20 juta, lalu dikurangi dari operasi of discontinued electronic division-nya 300.000, dan dikurangi untuk disposal of electronic division-nya 500.000. Dijumlah 800.000, hasilnya 19.200.000, yaitu net income-nya. Perusahaan menggunakan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan hanya ketika keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan terjadi. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah income statement dari Pakuito Industri. Mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki 100.000 lembar saham beredar sepanjang tahun. Berikut tabel pelaporan laba rugi Pakuito yang menjelaskan hal-hal seperti penghasilan dan pengeluaran lain, dan operasi yang dihentikan secara lengkap dan tepat dalam laporan atau catatan terkait. Selanjutnya, discontinued operation, alokasi pajak intraperiode. Perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Alokasi pajak untuk item ini disebut alokasi pajak intraperiode, yaitu alokasi dalam suatu periode. Ini menghubungkan beban pajak penghasilan. Kadang-kadang disebut sebagai ketentuan pajak penghasilan dari periode fiskal dengan pos-pos tertentu yang menimbulkan jumlah ketentuan pajak penghasilan. Alokasi pajak intraperiode membantu penggunaan laporan keuangan lebih memahami dampak pajak penghasilan pada berbagai komponen laba bersih. Misalnya, pembaca laporan keuangan laporan akan memahami berapa banyak beban pajak penghasilan terkait dengan penghasilan dari operasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini akan membantu pengguna untuk lebih memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selain itu, alokasi pajak intraperiode menghambat pembaca laporan untuk menggunakan ukuran kinerja sebelum pajak ketika mengevaluasi hasil keuangan, dan dengan demikian mengakui bahwa beban pajak penghasilan adalah biaya nyata. Perusahaan menggunakan alokasi pajak intraperiode pada laporan laba rugi untuk item berikut. Yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, dan yang kedua, operasi yang dihentikan. Konsep umumnya adalah biarkan pajak mengikuti pendapatan. Untuk mengikuti beban pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, perusahaan akan menemukan beban pajak penghasilan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan beban serta pendapatan dan beban lain yang menentukan subtotal pendapatan ini. Berikut adalah operasi yang dihentikan berdasarkan keuntungannya. Dalam menerapkan konsep alokasi pajak intraperiode, diasumsikan bahwa Schindler memiliki penghasilan sebelum pajak sebesar 250.000, ini memiliki keuntungan sebesar 100.000 dari operasi yang dihentikan, dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%. Schindler menyajikan informasi pada laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Income before tax-nya sebesar 250.000, income tax-nya sebesar 75.000, lalu dihasilkan income from continuing operation sebesar 175.000. Lalu dari income from continuing operation kita mendapatkan gain discontinued operation sebesar 100.000, lalu dikurangi oleh applicable income tax 30.000. Lalu kita kurangi sebesar 70.000. Lalu kita mendapatkan net income dari 175.000 ditambah 70.000, yaitu 245.000. Nah, ini ada discontinued operation berdasarkan ruginya. Untuk mengilustrasikan pelaporan kerugian dari operasi yang dihentikan, mengasumsikan bahwa Schindler memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Ini menderita kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 100.000 dengan asumsi tarif pajak 30%. Dalam kasus ini, kerugian memberikan manfaat pajak positif sebesar 30.000. Oleh karena itu, menguranginya dari kerugian 100.000.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Selanjutnya, perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan melalui pengungkapan catatan ditujukan dengan tabel berikut. Income before income tax sebesar 250.000, income tax sebesar 75.000, income from continuing operation sebesar 175.000. Loss on discontinuous operation less applicable income tax reduction sebesar 70.000, net income-nya sebesar 105.000. Catatannya, selama tahun berjalan, perusahaan mengalami kerugian dalam penghentian operasi sebesar 70.000 setelah dikurangi pengurangan pajak penghasilan yang berlaku sebesar 30.000. Selanjutnya ada allocation to non-controlling interest. Alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Perusahaan seperti Siemens memiliki kepentingan substansial di perusahaan lain. Siemens umumnya mengkonsolidasikan hasil keuangan perusahaan-perusahaan ini ke dalam laporan keuangan sendiri. Dalam hal ini, Siemens disebut sebagai induk dan perusahaan lain disebut sebagai anak perusahaan. Kepentingan non-pengendali adalah bagian dari ekuitas pada anak perusahaan yang tidak dapat diatribusikan kepada perusahaan induk. Net income sebesar 164.489, attributable to itu ada shareholders of Bokhong sebesar 120.000, ada non-controlling interest sebesar 44.489. Tabel di atas pernyataan itu laporan yang di atas itu merupakan penyajian kepentingan non-pengendali. Jumlah ini disajikan sebagai alokasi laba bersih atau rugi bersih, bukan sebagai pos pendapatan atau beban. Ringkasan, seperti yang ditunjukkan, perusahaan melaporkan semua pendapatan, keuntungan, pengeluaran, dan kerugian pada laporan laba rugi, dan pada akhir periode menutupnya ke ikhtisar laba rugi. Mereka memberikan subtotal yang berguna pada laporan laba rugi, seperti laba kotor, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Perusahaan mengklasifikasikan operasi yang dihentikan dari suatu komponen bisnis sebagai item terpisah dalam laporan laba rugi. Setelah laba dari operasi yang dilanjutkan, perusahaan menyajikan pendapatan dan beban lain dalam bagian terpisah. Sebelum pendapatan dari operasi, memberikan angka pendapatan menengah membantu pembaca mengevaluasi informasi laba dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya, perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan akuntansi sering terjadi dalam praktik karena peristiwa atau kondisi penting mungkin dalam sengketa atau tidak pasti pada tanggal laporan. Salah satu jenis hasil perubahan akuntansi ketika sebuah perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Perubahan prinsip akuntansi termasuk perubahan metode penetapan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata atau perubahan dari prinsip akuntansi yang ada ke prinsip akuntansi baru. Sebuah perusahaan mengakui perubahan prinsip akuntansi dengan membuat penyesuaian retrospektif terhadap laporan keuangan. Penyesuaian terhadap menyusun kembali pernyataan tahun-tahun sebelumnya sehingga konsisten dengan prinsip yang baru diadopsi. Perusahaan mencatat efek kumulatif dari perubahan untuk periode sebelumnya sebagai penyesuaian awal laba ditahan dari tahun paling awal yang disajikan. Selanjutnya, ilustrasi GoBird yang mulai beroperasi pada tahun 2020, memutuskan pada Maret 2022 untuk mengubah dari FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang penghasilan GoBird sebelum pajak penghasilan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru pada tahun 2022 adalah 30.000.
Sini ada pada tahun 2020 Vivo 40.000, weight average metodenya ada 35.000, excess of Vivo overweight average method ada 5.000. Di tahun 2021 di Vivo-nya 30.000, di weight average metodenya ada 27.000, di excess of overweight average method ada 33.000. Jadi totalnya ada 8.000. Selanjutnya perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi melekat dalam proses akuntansi. Misalnya, perusahaan mengestimasi masa manfaat dan nilai residu dari aset yang dapat disusutkan, piutang tak tertagih, persediaan usang, dan jumlah periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengeluaran tertentu. Tak jarang, karena berlalunya waktu, keadaan dan informasi yang baru, bahkan perkiraan yang semula dibuat dengan itikat baik pun harus diubah. Perusahaan menghitungkan perusahaan tersebut secara prospektif, yang berarti dalam periode perubahan jika hanya mempengaruhi periode itu, atau dalam periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan perubahan estimasi yang hanya mempengaruhi periode perubahan, diasumsikan bahwa DuPage Materials secara konsisten mengestimasi beban piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang usaha. Namun pada tahun 2022, DuPage menentukan bahwa ia harus merevisi ke atas perkiraan piutang tak tertagih untuk penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2%, atau 2 kali lipat persentase tahun sebelumnya. Tingkat 2% diperlukan untuk mengurangi piutang ke nilai realisasi bersih. Menggunakan 2% menghasilkan tagihan piutang tak tertagih sebesar 240.000, atau 2 kali lipat jumlah menggunakan perkiraan 1% untuk tahun-tahun sebelumnya. DuPage mencatat beban piutang tak tertagih dan tunjangan terkait pada 31 Desember 2022, yaitu ada bad debt expense sebesar 240.000 di debit, dan di kredit ada for doubtful accounts sebesar 240.000. DuPage mencakup seluruh perubahan estimasi pendapatan tahun 2022 karena pengaruh perubahan tersebut tidak mempengaruhi periode mendatang. Perusahaan tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif, artinya perubahan tersebut tidak dilakukan kembali untuk menyesuaikan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan estimasi tidak dianggap sebagai kesalahan. Yang ketiga, koreksi kesalahan. Koreksi terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan telah mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan mereka. Kesalahan tersebut melibatkan item seperti pelaporan pendapatan yang tidak tepat, akuntansi untuk opsi saham, penyisihan piutang, persediaan, dan ketentuan lainnya. Perusahaan memperbaiki kesalahan dengan membuat entry yang benar dalam akun dan melaporkannya koreksi dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, serupa dengan perubahan prinsip akuntansi. Perusahaan mencatat koreksi kesalahan pada tahun ditemukannya kesalahan tersebut. Mereka melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Jika sebuah perusahaan menyimpan laporan keuangan komparatif, itu harus menyatakan kembali laporan sebelumnya untuk efek dari kesalahan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022, Sang menetapkan bahwa mereka salah melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualannya sebesar 100.000 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Sang membuat tabel berikut entry untuk mengoreksi kesalahan.
yaitu di debit ada return earning sebesar 100.000 dan di kreditnya ada account receivable sebesar 100.000. Laba ditahan di debit karena pendapatan penjualan, dan oleh karena itu laba bersih dilebih-lebihkan pada periode sebelumnya. Piutang usaha dikreditkan untuk mengurangi saldo yang dilebih-lebihkan ini ke jumlah yang benar. Selanjutnya ada laporan ekuitas terkait. Pertama ada laporan laba ditahan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan. Rugi bersih mengurangi laba ditahan, baik dividen tunai maupun dividen saham menurunkan laba ditahan. Perubahan prinsip akuntansi umumnya dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau menurunkan laba ditahan. Perusahaan membebankan atau mengkredit penyesuaian ini ke saldo awal laba ditahan. Perusahaan dapat menunjukkan informasi laba ditahan dengan cara yang berbeda. Misalnya, beberapa perusahaan menyiapkan laporan laba ditahan yang terpisah, seperti tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara. Laporan laba ditahan. Rekonsiliasi awal ke saldo akhir dalam laba ditahan memberikan informasi tentang mengapa aset bersih meningkat atau menurun selama tahun tersebut. Asosiasi dari distribusi dividen dengan laba bersih untuk periode tersebut menunjukkan apa yang dilakukan manajemen dengan laba. Ini mungkin membajak kembali ke bagian bisnis atau seluruh pendapatan, mendistribusikan semua pendapatan saat ini, atau mendistribusikan pendapatan saat ini ditambah akumulasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Laporan laba ditahan. Pembatasan laba ditahan. Perusahaan sering membatasi laba ditahan untuk mematuhi persyaratan kontrak, kebijakan, dewan direksi, atau kebutuhan saat ini. Umumnya, perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah laba ditahan yang dibatasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mentransfer jumlah laba ditahan yang dibatasi ke akun berjudul laba ditahan yang ditentukan. Oleh karena itu, bagian laba ditahan dapat melaporkan dua jumlah terpisah. Yang pertama adalah laba ditahan gratis, tidak dibatasi, dan yang kedua adalah laba ditahan disesuaikan, dibatasi. Total dari kedua jumlah ini sama dengan total laba ditahan. Next. Laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan umumnya memasukkan dalam pendapatan semua pendapatan, beban, dan keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode tersebut. Pos-pos ini diklarifikasikan dalam laporan laba rugi sehingga pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami pentingnya berbagai komponen laba bersih. Perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan dikecualikan dari perhitungan laba bersih karena pengaruhnya berhubungan dengan periode sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan nilai wajar untuk mengukur aset dan kewajiban telah meningkat. Selanjutnya, kemungkinan pelaporan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar telah menempatkan beban pada pelaporan pendataan. Karena ini wajar terus berubah. Beberapa orang berpendapat bahwa mengakui keuntungan dan kerugian ini dalam laba bersih adalah menyesatkan. Laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian ini dikeluarkan dari laba bersih sehingga mengurangi volatilitas laba bersih karena fluktuasi nilai wajar. Pada saat yang sama, pengungkapkan potensi keuntungan atau kerugian disediakan, perusahaan memasukkan item-item yang melewati laporan laba rugi dalam ukuran yang disebut pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup semua perusahaan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan didistribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, pendapatan komprehensif mencakup hal-hal berikut. Semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Pos-pos ini perubahan ekuitas non-pemilik yang mengabaikan laporan laba rugi disebut sebagai penghasilan komprehensif lain. Perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, satu pernyataan berkelanjutan atau pendekatan satu pernyataan. Yang kedua, ada dua laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain yang terpisah namun berurutan
namun berurutan. Pendekatan satu pernyataan sering disebut sebagai laporan laba rugi komprehensif. Pendekatan 2 pernyataan merupakan istilah tradisional laporan laba rugi untuk pernyataan pertama dan laporan laba rugi komprehensif untuk pernyataan kedua. Di bawah kedua pendekatan tersebut, perusahaan menampilkan setiap komponen laba bersih dan setiap komponen pendapatan komprehensif lainnya. Selain itu, laba bersih dan laba komprehensif dilaporkan. Perusahaan tidak diharuskan untuk melaporkan informasi laba per saham terkait dengan laba rugi komprehensif. Diilustrasikan dua alternatif ini dalam dua bagian berikut. Dalam setiap kasus, asumsikan bahwa GIL SPA melaporkan informasi berikut untuk tahun 2022. Pendapatan penjualan 800.000, harga pokok penjualan 600.000, biaya operasional 90.000, dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan atas sekuritas ekuitas non-perdagangan sebesar 30.000. Setelah dikurangi pajak. Pendekatan one statement approach. Dalam pendekatan ini, pendapatan bersih tradisional adalah subtotal dengan total pendapatan komprehensif ditampilkan sebagai total akhir. Laporan gabungan memiliki keuntungan karena tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru, namun mengubur laba bersih sebagai subtotal pada laporan itu adalah suatu kerugian. Lanjut. Laporan laba rugi komprehensif. Pendekatan two-statement approach, tabel di samping menunjukkan dua format pernyataan untuk GIL. Pelaporan pendapatan komprehensif dalam laporan terpisah menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian yang diidentifikasikan sebagai pendapatan komprehensif lain memiliki status yang sama dengan keuntungan dan kerugian tradisional. GIL SPA income statement for the year end Desember 31, 2022. Sales revenue 800, cost of goods sold-nya 600, gross profit-nya 200, operating expenses 90.000, net income-nya 110.000. GIL SPA comprehensive income statement for the year end Desember 31, 2022. Net income-nya 110.000, other comprehensive income, unrealized holding gain, net of tax-nya 30.000. Komprehensif income-nya jadi 140.000. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Selain laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga diharuskan menyajikan laporan perubahan ekuitas. Ekuitas umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan akumulasi saldo dalam pendapatan komprehensif lainnya. Laporan tersebut melaporkan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Hal-hal berikut diungkapkan dalam pernyataan ini. Yang pertama, akumulasi penghasil komprehensif lain untuk periode tersebut. Yang kedua, ada kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Yang ketiga, ada rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Perusahaan sering menyiapkan laporan perubahan ekuitas dalam bentuk kolom. Dalam format ini, mereka menggunakan kolom untuk setiap akun dan untuk total ekuitas. Diilustrasikan, perusahaan memiliki saldo akun ekuitas berikut pada awal tahun 2022. Modal saham biasa 300.000, laba ditahan 50.000, dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya adalah 60.000. Terkait dengan keuntungan yang belum direalisasikan atas sekuritas ekuitas dan perdagangan, tidak ada perubahan modal saham rekening biasa terjadi sepanjang tahun. Dividen tunai selama periode tersebut adalah 10.000. Laporan perubahan ekuitas. GIL SPA Statement of Change in Equity for the year end Desember 31, 2022. Beginning balance-nya total ada 410.000, retaining earnings-nya 50.000, accumulated other comprehensive income-nya ada 60.000, dan share capital ordinary 300.000. Net income totalnya 110.000, retaining earning-nya 110.000, dividennya totalnya 10.000, retaining earnings-nya 10.000. Unrealized holding gain on non-trading equity security, net of tax-nya totalnya itu 30.000, accumulated other comprehensive income-nya 30.000,
dan ending balance-nya totalnya ada 540.000, retaining earning 150.000, accumulated other comprehensive income-nya ada 90.000, dan share capital ordinary-nya ada 300.000. Total pendapatan komprehensif terdiri dari laba bersih sebesar 110.000, ditambahkan ke laba ditahan, dan 30.000 terkait dengan keuntungan yang belum direalisasi. Kolom terpisah digunakan untuk melaporkan setiap item tambahan dari pendapatan komprehensif lain. Dengan demikian, pernyataan ini berguna untuk memahami bagaimana ekuitas perubahan selama periode tersebut. Selanjutnya akan dijelasi oleh Zara Khairani. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, Statement of Financial Position, perusahaan GIL, tanggal 31 Desember 2022, equity section-nya, share capital ordinary sebesar 300.000, return earning sebesar 150.000, lalu dihasilkan accumulated other comprehensive income sebesar 90.000, menjadi total equity-nya sebesar 540.000. Terlepas dari format tampilan yang digunakan, GIL melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 90.000 di bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Tabel di atas ialah presentasi akumulasi komprehensif lainnya. Laba dalam perusahaan posisi keuangan dengan memberikan informasi tentang komponen pendapatan komprehensif serta akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan mengkomunikasikan informasi tentang semua perubahan aset bersih. Dengan informasi ini, pengguna akan lebih memahami kualitas pendapatan perusahaan. Berikut adalah question dan problem. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dinar. K3.4. Yang pertama, di sebelah ada akun trial balance dari perusahaan Oakley NV. Setiap akun yang terdaftar harus memiliki saldo normal per buku besar. Sebuah pemeriksaan buku besar dan jurnal mengungkap kesalahan berikut. Yang pertama, uang tunai yang diterima dari pelanggan secara kredit debit sebesar 370 dan piutang usaha dikredit dengan jumlah yang sama. Koreksi sebenarnya adalah 730. Yang kedua, pembelian printer komputer secara kredit sebesar 500 dicatat sebagai debit ke persediaan sebesar 500 dan kredit ke hutang usaha sebesar 500. 3. Layanan dilakukan pada akun untuk klien seharga 890, piutang usaha di debit sebesar 890, dan pendapatan jasa dikredit sebesar 89. Yang keempat, pembayaran sebesar 65 untuk biaya telepon dicatat sebagai debit ke beban kantor sebesar 65 dan debit ke kas sebesar 65. Yang kelima, ketika akun pendapatan layanan diterima ditinjau, ditemukan bahwa pendapatan layanan sebesar 225 dilakukan sebelum 30 Juni. Keenam, pengeposan debit ke beban gaji dan upah sebesar 670 dihilangkan. 7. Pembayaran secara kredit sebesar 206 dikreditkan ke kas sebesar 206 dan dikreditkan ke hutang usaha sebesar 206. Kedelapan, dividen sebesar 575 didebit ke beban gaji dan upah sebesar 575 dan dikreditkan ke kas sebesar 575. Jadi dalam membuat siapkan raca saldo yang benar. Di sini terdapat jurnal trial balance untuk Juni tanggal 30 tahun 2022, yaitu yang pertama ada cash di debit sebesar 3.100, ada account receivable di debit sebesar 2.871, ada supplies di debit sebesar 300, equipment di debit sebesar 4.300, account payable di kredit sebesar 2.200, unearned service revenue di kredit sebesar 975, share capital ordinary di kredit sebesar 6.000,
dividen di debit sebesar 575, return earnings di kredit sebesar 3.000, service revenue di kredit sebesar 3.406, salaries and wage expense di debit sebesar 3.495, office expense di debit sebesar 940. Jadi total yang ada di debit itu sebesar 15.581 dan di kredit 15.581. Selanjutnya, soal dari E312 menyiapkan laporan keuangan. Flynn Design didirikan oleh Kevin Flynn pada Januari 2017. Berikut disajikan neraca saldo yang disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini adjusted trade balance-nya cash-nya sebesar 20.000, account receivable-nya 21.500, surplus-nya 5.000, prepaid insurance-nya 2.500, equipment-nya 60.000. Accumulated depreciation equipment net sebesar 35.000 di kredit, akun payable 8.000, interest payable 150, notes payable 5.000, unearned service revenue 5.600, salaries and wage payable-nya 1.300, share capital ordinary-nya 10.000, return earnings-nya 3.500, service revenue-nya 58.500, salaries and wage expense-nya sebesar 12.300 di debit, insurance expense-nya 850, interest expense-nya sebesar 500, depreciation expense sebesar 7.000, supplies expense-nya 3.400, dan run expense-nya sebesar 4.000, yang dimana masing-masing kolom debit dan kredit bila dijumlahkan hasilnya sama, yaitu 127.050. Instruksinya yang A, siapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan posisi keuangan tidak diklasifikasikan pada tanggal 31 Desember. Yang B, 1. Jika wesel tersebut telah beredar selama 6 bulan, apakah tingkat bunga tahunan atas wesel tersebut? Yang kedua, jika perusahaan membayar gaji dan upah sebesar 17.500 euro pada tahun 2022, berapa saldo gaji dan hutang upah pada tanggal 31 Desember 2021? Untuk jawaban yang A, Flynn Design Agency Income Statement for the year ended Desember tanggal 31 tahun 2022, kita mencari revenue dan expense, di mana revenue-nya ini service revenue sebesar 58.500 dan expense-nya terdiri dari salaries and wage expense sebesar 12.300, depreciation expense-nya sebesar 7.000, rent expense-nya sebesar 4.000, supplies expense-nya 3.400, insurance expense-nya sebesar 850, interest expense-nya sebesar 500. Expense dijumlahkan dihasilkan angka 28.050. Lalu kita mendapatkan net income yang berasal dari service revenue dikurangi total expense, yaitu 58.500 dikurangi 28.050, yaitu 30.450. Lalu kita mencari retained earning statement. Yang pertama, kita memasukkan retained earnings pada tanggal Januari tanggal 1 sebesar 3.500, lalu kita mendapatkan net income-nya sebesar 30.450. Lalu kita dapat retained earnings Desember akhir, yaitu tanggal 31 sebesar 33.950, yang hasilnya penjumlahan dari retained earning awal ditambah net income. Lalu kita membuat statement of financial position-nya pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Sini kita menyiapkan aset. Yang pertama ada equipment sebesar 60.000 dikurangi accumulated depreciation equipment-nya sebesar 35.000 menjadi 25.000, supplies-nya sebesar 5.000, private insurance-nya 2.500, account receivable-nya 21.500, cash-nya 10.000, sehingga total asetnya menjadi 64.000. Lalu kita menyiapkan liabilities and equity-nya. Liabilities-nya yang pertama ada notes payable sebesar 5.000, account payable-nya 8.000, unearned service revenue-nya 5.600, salaries and wage payable-nya 1.300, interest payable-nya 150, sehingga total liabilities-nya 20.050.
Lalu kita mencari equity-nya. Yang pertama ada share capital ordinary sebesar 10.000, retain earnings-nya 33.950, sehingga total equity-nya 43.950. Lalu kita jumlahkan total liabilities dan total equity-nya menjadi 64.000, balance dengan total aset. Lalu untuk jawaban yang B, berdasarkan bunga yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022, bunganya adalah 25 euro per bulan atau 0,5% dari wesel bayar, yaitu 5% kali 12 sama dengan bunga 6% per tahun. Lalu untuk yang kedua, gaji dan beban upah sebesar 12.300 euro dikurangi gaji dan hutang upah di tanggal 31 Desember, yaitu 1.300 sama dengan 11.000 euro. Sehingga total pembayarannya menjadi 17.500 sama dengan 17.500 dikurangi 11.000 sama dengan 6.500 euro, yaitu gaji dan hutang upah pada tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya, E3.20 menyesuaikan dan membalikan entry. Ketika akun konstantusi AS diperiksa, data penyesuaian yang tercantum di bawah ini ditemukan pada tanggal 31 Desember, akhir tahun periode fiskal. Yang pertama, rekening asuransi dibayar di muka menunjukkan debit 6.000 yang merupakan biaya polis asuransi kebakaran 2 tahun tertanggal 1 Agustus tahun berjalan. Yang kedua, pada tanggal 1 November, pendapatan sewa dikredit sebesar 2.400 yang merupakan pendapatan dari subrental untuk periode 3 bulan yang dimulai pada tanggal tersebut. Yang ketiga, ada pembelian bahan iklan sebesar 800 selama tahun berjalan dicatat dalam akun beban perlengkapan pada tanggal 31 Desember. 290 materi iklan sudah tersedia. Yang keempat, bunga sebesar 770 telah diakui atas wesel bayar. Instruksi persiapkan berikut ini dalam bentuk jurnal umum. Yang A, ayat jurnal penyesuaian untuk setiap item. Yang B, entry pembalik untuk setiap item jika disesuai. Next, yang A, adjusting entries, account title and explanation, debit dan kredit. Yang pertama, insurance expense-nya di debit 1.250, prepare insurance di kredit 1.250. Yang kedua ada rent revenue di debit 800, unearned rent revenue di kredit ada 800. Yang ketiga ada supply di debitnya 290, di supply expense-nya di kredit 290. Yang keempat ada interest expense 770 di debit dan interest payable 770 di kredit. Yang B, reversing entry. Yang pertama, no reversing entry required. Yang kedua, unearned revenue, rent revenue 800 di debit, rent revenue 800 di kredit. Yang ketiga ada supply expense 290 di debit dan supply 290 di kredit. Yang keempat ada interest payable 770 di debit dan interest expense 770 di kredit. Lalu selanjutnya ada P3.8, menyesuaikan dan menutup. Disajikan di bawah ini adalah neraca saldo Golf Club per 31 Desember, pembukuan ditutup setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Di sini Golf Club trial balance pada tanggal 31 Desember, cash-nya sebesar 15.000, account receivable-nya 13.000, allowance for doubtful accounts-nya 1.100, prepaid insurance-nya 9.000, land-nya 350.000, buildings-nya 120.000, accumulated depreciation buildings-nya 38.400, equipment-nya 150.000, accumulated depreciation equipment-nya 70.000, share capital ordinary sebesar 400.000, return earnings 82.000, gross revenue-nya 200.000, green fish revenue-nya 5.900, rent revenue-nya 17.600, utilities expense-nya 54.000, salaries and wage expense-nya 80.000, maintenance and repair expense-nya 24.000. Sehingga totalnya debit dan kredit 815.000. Instruksi yang A, masukkan saldo dalam akun buku besar, izinkan 5 baris untuk setiap akun. Yang B,
Dari neraca saldo dan informasi yang diberikan di bawah ini, buatlah ayat jurnal penyesuaian tahunan dan posting ke akun buku besar. Bangunan diperkirakan berumur 30 tahun tanpa nilai sisa, metode garis lurus. Yang kedua, peralatan disusutkan 10% per tahun. Yang ketiga, asuransi berakhir selama tahun dalam biaya euronya 3.500. Pendapatan sewa merupakan jumlah yang diterima selama 11 bulan untuk fasilitas makan. Sewa Desember belum diterima. Yang kelima, diperkirakan 12% piutang tidak akan tertagih, gaji dan upah yang diperoleh tetapi belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember sebesar 3.600. Yang ketujuh, iuran diterima di muka dari anggota sebesar 8.900. Yang C, siapkan neraca saldo yang disesuaikan. Yang D, siapkan entry penutup dan posting. Yang pertama, yang A, kita akan menyiapkan saldo dalam akun buku besar. Yang pertama ada akun cash, di sini balance-nya sebesar 15.000 di debit, akun receivable-nya balance-nya 13.000 di debit, allow for the full account-nya balance-nya 1.100, lalu pas dimasukin 450 sebesar 1.550 di kredit. Lalu untuk akun land balance-nya 350.000 di debit, buildings-nya balance-nya 120.000 di debit, akun depreciation building-nya balance-nya sebesar 38.400 dan setelah disesuaikan ditambah 4.000 sebesar 42.400 di kredit. Dan receivable kita masukkan 1.600, lalu ada revenue juga 1.600. Bad debt expense-nya 460 dan ditutup juga 460. Utilities expense-nya 54.000 dan ditutup 54.000. Dan revenue-nya balance-nya 17.500 lalu disesuaikan 1.500 menjadi 19.200 di kredit. Green Freeze revenue-nya balance-nya 5.900 dan penutupnya juga 5.900 di debit. Gross revenue-nya balance-nya 200.000. Lalu kita sesuaikan sebesar 8.900 menjadi 200.000. Return earnings-nya balance-nya 82.000 yang kita tambahin oleh 31.640 sebesar 113.640. Lalu akun share capital ordinary balance-nya di kredit sebesar 400.000, prepaid insurance balance-nya sebesar 9.000 yang disesuaikan di kreditnya 3.500 menjadi 5.500 di debit. Salaries and wage expense-nya balance-nya 80.000, lalu kita sesuaikan 3.500 di debit, hasilnya 83.500. Lalu maintenance and repair expense-nya balance-nya 24.000 dan penutupnya juga 24.000. Lalu ada depreciation expense sebesar 4.000, lalu disesuaikan 15.000 menjadi 19.000. Lalu ada akun accumulated depreciation equipment balance-nya 70.000, disesuaikan 15.000, lalu kita jumlahin sebesar 85.000 di kredit. Lalu ada akun insurance expense, kita sesuaikan 3.500 dan ditutup juga 3.500. Income summary-nya di sini bebannya sebesar 184.550. Lalu kita jumlahin sebesar 31.640 menjadi 216.200. Lalu ada akun salaries and wage payable, akun disesuaikannya sebesar 3.600. Lalu equipment-nya balance-nya sebesar 150.000 di debit. Unearned das revenue-nya sebesar 8.900. Lalu ini ada jurnal penyesuaiannya. Yang pertama ada depreciation expense terhadap accumulated depreciation building didapat dari 1/30 kali 120.000 yaitu 4.000. Lalu depreciation expense terhadap accumulated depreciation equipment sebesar 15.000 didapat dari 10% kali 150.000. Lalu insurance expense terhadap prepaid insurance sebesar 3.500. Lalu ada rent receivable terhadap rent revenue yaitu 1/11 kali 17.600 yaitu 1.600. Lalu ada bad debt expense terhadap allowance for doubtful accounts yaitu 460 didapat dari 12% kali 13.000 lalu dikurangi 1.100. Lalu ada akun salaries and wage expense terhadap salaries and wage payable sebesar 3.600. Lalu ada akun das revenue dan unearned das revenue sebesar 8.900.
Lalu yang C, neraca saldo. Kita membuat neraca saldo dari perusahaan Co-Golf Club Inc. Adjusted trial balance-nya pada tanggal 31 Desember. Di sini cash-nya sebesar 15.000 di debit, account receivable-nya sebesar 13.000 di debit, allowance for doubtful accounts-nya 1.560 di kredit, prepaid insurance-nya 5.500 di debit, land-nya 350.000 di debit, building-nya 120.000 di debit, accumulated depreciation building-nya 42.400 di kredit, equipment-nya 150.000 di debit, accumulated depreciation equipment-nya sebesar 85.000 di kredit, salaries and wage payable-nya 3.500 di kredit, share capital ordinary 400.000 di kredit, return earnings-nya 82.000 di kredit, das revenue-nya 191.100 di kredit, Greenfish revenue-nya 5.900 di kredit, rent revenue-nya sebesar 19.200 di kredit, utilities expense-nya sebesar 54.000 di debit, salaries and wage expense-nya sebesar 83.600 di kredit, maintenance and repair expense-nya sebesar 24.000 di debit, bad debt expense-nya 460 di debit, unearned das revenue-nya 8.900 di kredit, rent receivable-nya sebesar 1.600 di debit, depreciation expense-nya sebesar 19.000 di debit, insurance expense-nya 3.500 di debit, sehingga totalnya 839.560. 839.660 jumlah total di debit dan kredit. Lalu ini ada jurnal entry penutup pada tanggal 31 Desember, das revenue-nya sebesar 191.100, Greenfish revenue-nya 5.900, rent revenue-nya 19.200, terhadap income summary-nya 216.200. Lalu pada tanggal 31 Desember juga income summary-nya 184.560, terhadap utilities expense-nya 54.000, bad debt expense-nya 460, salaries and wage expense-nya 83.600, maintenance and repair expense-nya 24.000, depreciation expense-nya 19.000, insurance expense-nya 3.500. Dan jurnal entry penutup pada tanggal 31 Desember juga ada income summary terhadap retained earnings sebesar 31.640. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.